Hai guys, senang dapat menjumpai kalian di dalam acara Youth for Christ. Renungan kita pada hari ini berjudul Budaya Bohong, yang didasarkan pada Kisah Para Rasul 5, ayatnya yang pertama sampai yang ke-11. Yang menjadi pusat refleksi kita adalah Kisah Para Rasul 5, ayatnya yang ketiga, yang berbunyi demikian. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Saya Pendeta Edwin Nugraha Chandra Putra dari GKI Villa Melati Mas. Guys, sesuatu yang dilakukan bersama-sama secara konsisten bisa dianggap sebagai sesuatu kebenaran, meskipun belum tentu benar. Keadaan ini disebut dengan banalitas. Secara sederhana, banalitas dapat diartikan memaklumi atau menganggap biasa. Misalkan saja di dalam suatu tempat kerja, korupsi sudah biasa dilakukan. Maka tindakan korup ini dapat disebut dengan banalitas. Tindakan ini tentu saja sangat berbahaya karena dapat menghilangkan suara kebenaran. Yang benar bisa menjadi salah dan yang salah bisa menjadi benar. Dalam Alkitab, narasi kebohongan sangat dibenci oleh Allah. Ananias dan Safira adalah pasangan suami istri yang tewas setelah mereka mengucapkan kesaksian dusta atas hasil penjualan tanah. Kebohongan bukan hanya timbul dari hasrat pribadi seseorang, tetapi juga karena ketertundukan manusia kepada kuasa iblis. Petrus berkata di dalam ayatnya yang ketiga, mengapa hatimu dikuasai iblis? Teman-teman, iblis dalam bahasa Yunani digunakan kata diabolos, yang dapat diartikan sebagai pembohong. Sosok yang selalu menggiring umat Tuhan untuk jauh dari Tuhan. Dengan berbohong, Ananias dan Safira menjauhi kehendak Tuhan dan hidup menurut keinginan mereka sendiri. Dan Petrus di dalam ayat yang kelima mengecam bahwa mereka telah mendustai Allah dan bukan manusia. Teman-teman, budaya bohong atau memaklumi kebohongan syarat di dalam lingkungan sekitar kita. Kita bisa menyebutnya sebagai banalitas. Dan sulit sekali untuk mencari orang-orang jujur karena maraknya budaya bohong yang ada di lingkungan sekitar kita. Dan melalui firman Tuhan pada hari ini, kita diingatkan untuk membudayakan kejujuran. Karena hal itu berkenan di hadapan Allah. Misalkan saja dengan tidak melakukan plagiarisme bagi para pelajar, atau tidak melakukan tindakan korupsi bagi para pekerja. Karena itu teman-teman, mari lawan budaya bohong. God bless you. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.